Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini di tutorial saya bagaimana cara membersihkan dan merawat rel atau kerek yang harga murah tapi dengan kualitas yang lumayan ya bos untuk perawatan. Nah, jadi begini ya bos, untuk membuat rel jadi nyaman ketika dipakai dan juga awet itu bukan karena harga rel yang mahal atau yang merek bagus, karena kualitas dan kapasitas kemampuan rel itu sendiri sudah sesuai dengan yang ada, dengan tulisan yang tercantum di situ, mulai dari harga dan kualitasnya itu sudah sesuai. Masing-masing mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Nah, solusinya walaupun menggunakan rel murah tapi akan terasa enak jika kita membersihkan, merawatnya dan menggunakannya dengan benar. Jadi rel saya ini saya coba bersihkan debunya ketika setelah dipakai dan ditambahkan dengan gemuk. Biasanya menggunakan gemuk, tapi karena tidak ada gemuk saya menggunakan vaselin ini bosku. Nah, jadi buat teman-teman yang malas beli gemuk atau gimana, kalau ada vaselin di rumah biasanya ya Anda bisa menggunakannya untuk pengganti gemuk itu sendiri. Jadi kita perlu bersihkan sampai bersih, kita sikatin, dia supaya hilang karatnya. Nah, biasanya karat karena air laut, biar pasirnya juga hilang. Setelah kita lap, baru kita kasih gemuk untuk mengurangi dampak korosi dari air laut itu sendiri. Salah satu cara simpel atau mudah ya bosku, cara yang simpel dan mudah untuk merawat rel supaya lebih awet dan enak kita pakai. Kita perlu bersihkan setelah kita pakai atau kita cuci dengan air tawar, sumur. Setelah dipakai lalu jemur sampai kering supaya tidak berkarat akibat dari air laut. Di sini teman-teman bisa menggunakan peralatan seadanya ya, PO Bank untuk membuka kuncian dari tutup rel itu sendiri. Lalu kita bersihkan kampas bos yang di dalam tutupnya itu. Biasanya percikan air itu masuk ketika senar digulung, dilempar ataupun masuk terendam air, biasanya kadang-kadang suka begitu. Nah, itu kita perlu bersihkan. Setelah bersih kita gunakan gemuk atau kita gunakan vaselin seperti saya ya bos. Jadi di sini sebenarnya rel
yang enak dipakai itu bukan karena harga, sekali lagi bukan karena harga ataupun merek, karena harga dan merek di situ sudah menunjukkan kapasitasnya masing-masing, tergantung dari bagaimana kita menggunakan dan merawatnya. Tentu semakin bagus mereknya, semakin bagus hasil atau penggunaannya lebih nyaman. Tapi kembali lagi, menggunakan rel bagus yang harganya mahal kalau tidak dirawat juga akhirnya cepat rusak ya bosku. Nah, di sini tergantung kita menggunakannya, tergantung kita merawat, dan tergantung pada targetnya. Kalau targetnya kita ikan besar, ikan monster, ya gunakanlah rel yang ukurannya sesuai dan gunakan merek yang baik menurut kita ya, karena merek ini tidak menjamin bos. Bagi saya yang sesuai sebenarnya adalah menggunakan rel yang ukurannya sesuai dengan target kita, lalu gunakan dengan benar. Kadang-kadang menggunakan rel bagus, merek bagus, harga mahal, tapi cepat jebol karena biasanya paksa. Jadi sebenarnya rel itu walaupun murah, harga 100 ribuan, 200 ribuan, itu tergantung bagaimana kita memakai dan bagaimana kita menggunakannya. Jadi di situ rel itu semua sudah mempunyai kapasitas masing-masing. Rel kecil untuk yang kecil dan rel besar untuk target yang besar. Itu pun harus kita sesuaikan. Apakah untuk casting, apakah untuk dasaran, dan targetnya bagaimana, kedalaman, dan juga target yang kita sasar itu harus sesuai. Terus jangan samakan cara menggunakan, misalnya mancing petok sama mancing kakap, jadi berbeda ya bos. Jangan samakan. Memang semua reel bisa dipakai untuk mancing apa saja, tapi di sini mempunyai kapasitas berbeda, tergantung kembali lagi pada target kita masing-masing. Jadi kalau mau aman, mau nyaman penggunaannya, sesuaikanlah reel, ukuran reel dengan target. Reel harus sesuai ukuran dan juga target yang kita sasar ya bos. Jadi sebenarnya semuanya itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda antara reel, joran, leader, itu semua berhubungan. Kalau target kita besar, berarti reel kita besar. Sesuai target kita 7-10 kilo bisa menggunakan reel kecil, tapi yang mumpuni, artinya yang bagus. Kalau reel yang biasa target 7-10 kilo gunakan ya minimal 2.000 atau 3.000. Dan itu pun harus kita lihat dari kedalaman, dari pinggir, atau juga misalnya dari tebing. Kan orang mancing berbeda tempat, beda alat, dan juga beda caranya ya bos. Tidak semua tempat, tidak semua target itu menggunakan peralatan yang sama. Jadi kalau bisa kita atur biar kenyamanan di kita itu enak bos. Jadi begini, target kecil gunakan rel
yang kecil yang sesuai joran, yang sesuai tergantung tempatnya, dan menggunakan leader yang sesuai. Jadi misalnya menggunakan rel 1000, menggunakan leader 15 lb, dan juga joran dengan ukuran yang sama. Terus begitu disambar ikan monster, putus leadernya itu, kita gak rugi bos, karena perangkat kita kecil. Kalau perangkat kecil kita gunakan untuk target kecil, kalau perangkat yang besar ya kita gunakan untuk target yang besar, biar sesuai, biar tidak kecewa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perangkat kecil mendapatkan target besar, yaitu rezeki namanya bosku. Tapi kalaupun putus kan kita juga nggak rugi. Karena apa? Karena memang kita targetnya kecil. Nah, misalnya menggunakan perangkat besar, target kita ikan besar, tapi dapatnya yang kecil, ya itu juga kembali lagi kepada kita, yang namanya rezeki tadi ya bosku. Semua itu intinya pada perawatan dan juga bagaimana kita menggunakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share, komen ya bosku.